Baik, sambil menunggu yang lain ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kuliah lagi ya. Setelah kalian bebas kuliah, selama 2 minggu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perencanaan pajak pertambahan nilai atau bab yang ke-7. Jadi silakan untuk dipersiapkan filenya agar bisa lebih maksimal ya. Seperti biasa, kita akan mengisi dulu pretest. Nanti satu orang biasa membaca satu pertanyaan sambil kita ngabsen. Karena sekarang tanggal 2, kita mulai dari daftar hadir yang kedua. Yohanes, silakan, nomor 1. Sudah hadir kah? Belum ya? Belum, coba Nia. Ya, Pak. Silakan dibaca nomor 1. Pertanyaannya, berapa tarif PPN mulai bulan April 2022? C 12%, D 13%, dan E 14%. Oke, lanjut nomor 2. Dian Hermawati. Silakan, Dian. Dian nggak ada, belum ada ya. Rifki ada. Belum ada. Laurentius. Saya, Pak. Silakan. Nomor 2. Perusahaan yang memiliki kemungkinan terjadinya lebih bayar PPN adalah Dibaca pilihannya juga ya. A. PTF perusahaan importir, B. PTG perusahaan eksportir, C. PTH perusahaan dagang, D. PTI perusahaan jasa, E. PTJ perusahaan manufaktur. Lanjut ke soal yang ketiga. Venia. Soal nomor 3, kejahatan apa yang sering terjadi yang terkait dengan PPN? A. Tidak menyetor PPN, B. Tidak melaporkan PPN, C. Tidak membuat faktur pajak, D. Tidak mau dipotong PPN, E. Semua jawaban benar.
Nomor 4, Suci. Ada Suci? Belum. Siti Nadia? Yang 4, laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan PPN adalah A. Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. B. Laporan posisi keuangan dan laporan perubahan modal. C. Laporan perubahan modal dan laporan arus kas. D. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang E. Catatan atas laporan keuangan dan laporan laba rugi. Oke. Lanjut ke soal yang kelima. IKA. Belum ada. Christian? Pada hakikatnya, pembayaran dari PPN adalah A. Distributor, B. Perusahaan, C. Reseller, D. Bandar, E. Pembeli. Oke, silakan diisi dulu ya. Nanti di akhir kita akan di akhir materi ya setelah selesai. Untuk PPN ini kita akan bahas 2 kali pertemuan ya, pertemuan 9 dan pertemuan 10. Karena materi UAS itu untuk mata kuliah perencanaan pajak cuma 3. Perencanaan PPN, kemudian revaluasi aset, terakhir perencanaan untuk PPh badan. Kita masuk kepada pendahuluan. Di sini dikatakan PPN itu adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai. Setiap pertambahan nilai itu contohnya seperti ini. Kalau kita punya barang yang akan kita jual, dengan harga beli misalkan 100.000, maka harga jualnya apakah akan lebih kecil atau lebih besar? Coba Riza. Ya, Pak. Lebih besar atau lebih kecil? Harga jualnya. Lebih besar, Pak. Contohnya berapa misalkan? Kalau harga belinya 100.000. Jadi 110 gitu, Pak. 100 berapa? 110. 110.000. Nah, yang namanya PPN itu adalah pajak karena ada pertambahan nilai yang asalnya 100.000 menjadi 110.000. Kalau harga belinya 100.000, maka PPN-nya berapa? Yunika. Rp10.000, Pak. Berapa? Rp10.000. 10.000. Kemudian kalau harga jualnya 110.000, berapa PPN-nya? Yunika. 11.000, Pak. 11.000. Nah, yang dibayar oleh penjual itu adalah selisihnya, yaitu 1.000. Kenapa? Karena kenaikan nilainya yaitu 1.000. Itu namanya PPN. Gitu ya. Makanya disebutnya pertambahan nilai. Jadi pajak karena ada penambahan nilai. Kemudian di sini dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Maksudnya
dari yang termasuk ke dalam PKP. Miranda, apa itu PKP? Belum ada. Fadilah. Kena pajak. Pengusaha kena pajak. Ya, betul ya. Pengusaha kena pajak. Jadi produsen yang dimaksud itu PKP. PKP, kata Fadilah tadi betul, pengusaha kena pajak. Begitu. Pengusaha kena pajak itu yang punya hak untuk membuat faktur pajak. Kemudian kepada konsumen. Konsumen yang dimaksud adalah non-PKP atau yang bukan pengusaha kena pajak. Di Indonesia namanya PPN. Di luar negeri namanya Value Added Tax, disingkat VAT. Istilah lain yaitu Good and Services Tax, disingkat GST. Termasuk ke dalam jenis pajak tidak langsung. Maksudnya, pajak itu disetor oleh pihak lain, yaitu pedagang. Kemudian yang menanggung pajak adalah konsumen akhir. Artinya, kalau ada transaksi antara A dengan B, ini ada PPN-nya. Misalkan A-nya itu adalah pembeli, kemudian B adalah penjual, siapa yang sebenarnya membayar PPN, Wanda? Siapa? A atau B? Belum ada. Penjual, Pak. Penjual yang membayar PPN atau pembeli? Kalau kamu beli barang harganya 100.000, kamu bayarnya 100.000 atau 100.000 ditambah PPN 10%, jadi 110.000, Wanda. Ditambah PPN, Pak. Jadi pembeli, Pak. Jadi yang bayar PPN siapa? Pembeli. Pembeli ya. Jadi sebenarnya yang membayar PPN itu adalah pembeli. Tapi apakah kita sebagai pembeli suka store pajak PPN ke negara? Jawabannya kan enggak. Lah terus PPN kita dikemanain? Nah, kita itu hanya titip bayar PPN kepada siapa? Kepada penjual. Adapun yang setornya adalah penjual. Gitu. Kemudian yang seperti ini dikatakan sebagai pajak tidak langsung. Kenapa disebut tidak langsung? Nanti akan dijelaskan di karakteristik PPN. Kita lihat di sini ada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan PPN. Ada 6. Ini itu minimal ya. Ini peraturan minimal. Ditambah sekarang ada yang baru yang namanya Undang-Undang HPP. Ini
salinannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disingkat HPP. Nomornya adalah nomor 7 tahun 2021. Kalau udah ada nomor, berarti sudah ditandatangan oleh Presiden. Artinya ini sudah berlaku. Di Undang-Undang HPP dikatakan sebagiannya itu tentang PPN. Bahwa PPN itu nanti akan naik menjadi 11% per April tahun depan 2022. Kemudian akan meningkat lagi menjadi 12%. Paling lambat tanggal 1 Januari tahun 2025. Jadi nggak lagi 10% tahun depan, April. Seperti itu ya. Kita lanjut ke karakteristik PPN. Katanya PPN itu termasuk ke dalam indirect tax, tidak langsung. Maksudnya, pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak adalah subjek yang berbeda. Berarti kalau gitu, kita balik lagi ke transaksi A dan B yang melakukan jual beli, di mana A pembeli dan B penjual. Siapa yang termasuk ke dalam pemikul beban pajak dan siapa yang menjadi penanggung jawab? Coba kita minta Ika Witriana. Hadirkah? Hadir, Pak. Siapa pemikul beban pajak? A atau B, Pak. apa B? Emang yang bayar pajak siapa? Yang bayar pajak. Bentar, Pak. Subjek pajaknya, Pak. Yang bayar pajak PPN itu A atau B? Subjek pajaknya, Pak. Pak. Ya, A atau B? A, Pak. Oh ya, yang menjadi pemikul pajak itu adalah A. Jadi di sini pemikul. Kemudian yang penanggung jawab siapa? A atau B? Penanggung jawabnya B, Pak. Penanggung jawabnya B. Nah, dikatakan tidak langsung karena pemikul dan penanggung jawabnya itu berbeda. Pemikulnya pembeli, penjualnya penanggung gitu. Itu dikatakan indirect tax. Artinya kalau misalkan kita mau ngomongin pajak langsung gitu ya. Maksudnya adalah pemikul dan penanggung jawabnya ya, subjek yang sama. Nah, itu bedanya ya, kalau langsung sama tidak langsung. Contohnya seperti PPh badan. Dia punya tanggung jawab sebagai pembayar pajak, dia juga yang punya tanggung jawab untuk melakukan pembayaran ke kantor pajak. Sama pihaknya atau subjeknya. Itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua itu adalah multi-stage atau multi-tahap.
dikenakan di tiap mata rantai jalur produksi. Contohnya, misalkan baju. Sebelum menjadi baju, dia menjadi apa dulu? Tanti. Sebelum jadi baju, dia jadi apa dulu? Kain dulu. Kain. Sebelum jadi kain, jadi apa dulu? Benang. Sebelum jadi benang, jadi apa dulu? Benang dari apa? Kapas, Pak. Dari kapas. Kalau kapas dari mana? Pohon kapas. Pohon. Kapas dari pohon ya. Nah, jadi kalau misalkan baju itu diawali dari petani kapas, kemudian dijual kepada pengepul kapas, dijual lagi ke pabrik benang. Pabrik benang dijual lagi ke pabrik kain. Pabrik kain dijual lagi ke pabrik baju. Pabrik baju dijual lagi ke outlet. Outlet dijual lagi ke konsumen. Nah, Tanti, kalau kamu beli baju di outlet, ada PPN-nya nggak? Ada, Pak. Ada. Kalau outlet beli ke pabrik baju, kira-kira ada PPN-nya nggak? Ada, pakai. Pasti ada juga ya. Pabrik baju beli kain di pabrik kain, ada PPN-nya nggak? Ada, Pak. Ada juga. Pabrik kain ke pabrik benang, ada PPN-nya? Ada, Pak. Ada juga. Pabrik benang ke pengepul kapas? Ada. Pengepul kapas ke petani kapas, ada nggak? Kalau ini baru tidak ada. Ya? Ada, Pak. Tidak ada PPN. Oh, tidak ada. Nah, berarti yang dimaksud multi-stage itu setiap mata rantai dari mulai bahan baku sampai ke barang jadi itu dikenakan PPN. Itu namanya multi-stage. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pajak objektif. Maksudnya, tanpa melihat kondisi subjek pajak. Fahri. Ya, Pak. Kalau beli HP termasuk objek PPN nggak? Termasuk, Pak. Termasuk. Berarti orang yang beli HP bayar PPN. Gitu nggak? Dititipin, Pak, bayarnya. Iya, berarti bayar pajak ya, orang yang beli Bayar. HP. Kalau yang beli HP-nya itu anak kecil itu bayar atau nggak PPN? Bayar, Pak, tetap, Pak. Kalau dia perempuan, bayar nggak? Tetap bayar. Tetap bayar. Kalau misalkan dia belum 17 tahun, bayar PPN nggak? Bayar, Pak, tetap, Pak. Bayar ya. Nah, itu dikatakan objektif. Jadi tidak melihat kondisi subjek pajak. Mau dia anak kecil, orang dewasa, perempuan, laki-laki, gitu ya. Ganteng, kurang ganteng, cantik, kurang cantik, gitu. Maka tetap dikatakan atau harus membayar PPN. Itu namanya objektif.
Yang keempat netral, yaitu dikenakan pada barang dan juga jasa. Jadi PPN itu dua-duanya. PPN itu dua-duanya. Ada barang yang dikenakan PPN, ada juga jasa yang dikenakan PPN. Makanya kalau misalkan ada yang transaksi jasa, itu terutangnya dua. Terutangnya dua. Apa aja, Meta? Pajak yang terutang kalau transaksinya jasa. Ada, Meta? Nggak ada ya? Ririn? Pak. Ya, silakan, Meta. Mau jawab, Meta? Bentar, Pak. Kalau transaksinya jasa, gitu ya, itu pajak apa aja? Ada dua pajaknya, apa aja? Keluaran sama masukan bukan, Pak? Bukan. PPN. PPN-nya benar. Jadi kalau ada transaksi jasa, misalkan jasa servis, itu kena dua. Yang pertama PPN sama PPH. Pasal berapa, Meta? PPH-nya yang berhubungan sama jasa. Masih ingat? 23. 23 ya. Nah, itu. Jadi kalau PPN itu terhadap barang, terhadap juga jasa. Kalau PPH 23 kan cuma jasa doang. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan barang, contohnya yang barang doang ya. Contohnya seperti PPNBM gitu ya. Barang doang ya. Kemudian seperti pajak restoran. Cuman barang doang. Tapi kalau PPN dua-duanya. Barang dikenakan, jasa juga dikenakan. Seperti itu. Yang kelima, menghindari double tax. Karena hanya dikenakan pertambahan nilainya saja. Maksudnya, seperti yang kasus tadi. Harga belinya 100.000, harga jualnya 110.000, yang dibayar cuma 1.000. Yaitu hanya kenaikannya saja. Jadi tidak terjadi pajak berganda. Karena hanya selisihnya saja. Seperti itu. Yang ke-7. Yang ke-6. Dipungut menggunakan faktur. Dipungut menggunakan faktur. Faktur apa, Ririn? Faktur untuk PPN namanya faktur apa? Ada, Ririn? Siti, Susanti. Faktur keluaran sama faktur masukan, Pak. Apa? Faktur keluaran sama faktur masukan. Bukan. Dokumennya apa? Kalau Faktur kita pajak. Faktur apa? Pajak. Faktur pajak ya. Fakturnya itu namanya faktur pajak, disingkat FP gitu ya. Faktur pajak itu bukti adanya PPN. Pengaruhnya kepada pengkreditan pajak. Pengaruhnya itu kepada kredit pajak. Kredit pajak itu menambah pajak atau mengurangi pajak, Amanda?
Iya Pak, gimana Pak ulangi? Kredit pajak itu mengurangi atau menambah pajak? Menambah Pak. Yakin? Kredit itu mengurangi pajak atau menambah pajak? Menambah Pak. Enggak dong, mengurangi lah. Kan mengkredit judulnya juga. Sedangkan pajak itu kan biaya. Jadi kredit pajak itu mengurangi pajak. Syaratnya kalau ada faktur pajak berarti boleh sebagai kredit pajak. Kalau tidak ada faktur pajak maka tidak boleh dikreditkan. Seperti itu. Yang ketujuh, PPN dikenakan atas konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri. Arti dari konsumsi itu adalah mengurangi. Seperti kita menggunakan kendaraan kita, beli motor, misalkan 20 juta, kita gunakan selama 2 tahun, motor itu nilainya akan berkurang. Itu namanya kita mengkonsumsi motor. Sama juga kalau kita mengkonsumsi makanan. Yang asalnya ada 1 piring menjadi tinggal 1 suap. Itu namanya konsumsi. Nah, kalau PPN itu konsumsinya konsumsi dalam negeri. Artinya, kalau ada konsumsinya di luar negeri, itu tidak dikenakan PPN. Tapi dikenainya VAT, Value Added Tax. Misalkan kita beli barang kena pajak di Singapura, ya berarti kita nggak dikenain PPN, tapi dikenain PPN-nya di Singapura. Termasuk juga orang luar negeri atau bule, orang asing atau wisman. Wisman itu apa? Wisata mancanegara ya, bukan mentega ya. Kalau dia datang ke Indonesia, kemudian dia membeli barang kena pajak, maka dia berhak untuk melakukan yang namanya tax refund. Herul Hidayat, pernah dengar tax refund? Belum ada mungkin. Riri? Belum. Itu siapa? Herul ya? Ya, kalau tax refund itu artinya pengembalian pajak. Pengembalian pajak itu seperti kalau misalkan wisman itu atau bule itu beli misalkan HP atau laptop gitu ya. Harganya itu 30 juta. Berarti PPN-nya 3 juta. Berarti total dia harus bayar 33 juta. Nah, kalau dia bayar 33 juta di kantor di toko, maka dia berhak meminta pengembalian pajak yang sudah dia bayar. Enak ya? Jadi dia bisa melakukan tax refund sebesar 3 juta itu. Karena apa? Karena dia itu wisata mancanegara yang dia tidak punya kewajiban untuk membayar PPN. Tapi ada syaratnya. Pertama, kalau dia mau belanja, itu harus di toko yang ada tulisan tax refund for tourist. Biasanya suka ada di bandara atau di Bali ya, banyak. Kemudian di daerah atau di mall-mall yang besar biasanya. Itu syaratnya harus di toko yang menerima tax refund for tourist. Yang kedua, harus ada faktur pajak
dan struknya, struk pembayaran sama faktur pajaknya. Kemudian yang ketiga ada minimumnya, yaitu 50.000 per transaksi. Di bawah itu nggak boleh tax refund. Yang keempat, dibelinya itu 1 bulan sebelum meninggalkan Indonesia. Jadi jangan besok mau pergi, mau pulang, kemudian kita beli barang. Kemudian syarat yang kelima, barang yang dibeli itu harus dibawa ke luar Indonesia. Jangan sampai kalian punya teman bule gitu ya, pengen dapat diskon, tax refund, suruh beli, kemudian barangnya nggak dibawa keluar Indonesia, tapi dipakai oleh kalian. Nah, itu tidak boleh. Sama halnya kita kalau ada di luar negeri. Kita juga bisa meminta tax refund dengan syarat salah satunya masuk ke toko tax refund for tourist. Syaratnya kita tinggal memberikan paspor. Nanti kita bisa minta tax refund nanti ditransfer ke rekening kita. Tapi syaratnya tentu setiap negara ada perbedaan. Tapi pada umumnya setiap negara yang ada PPN atau VAT atau GST itu punya fasilitas tax refund. Begitu. Kemudian karakteristik berikutnya. Yang ke-8. Yaitu menggunakan metode indirect subtraction. Yaitu memperhitungkan pajak masukan dan pajak keluaran. Herul, pajak masukan itu membeli atau menjual, Herul? Menjual, Pak. Pajak masukan menjual atau membeli? Menjual. Yakin? Pajak masukan. Ya, Pak. Hah? Iya, pajak masukan. Iya, pajak masukan membeli atau menjual? Menjual. Menjual. Salah ya. Oh, membeli berarti, Pak. Iya, membeli yang benar ya. Iya. Kalau pajak keluaran, membeli atau menjual? Herul. Pajak apa, Pak? Pajak keluaran, membeli atau menjual? Menjual. Menjual. Nah, nanti diselisihkan antara membeli dan menjual, dapat berapa pajak yang harus dibayar atau pajak yang harus dikembalikan. Sama kayak tadi, yang transaksi harga beli 100.000, harga jual 110.000. Herul, yang mana pajak masukan? 10.000 atau 11.000? Herul? 10.000, Pak. Pajak masukan yang mana? Yang 10.000. 10.000 ya. Disingkatnya PM, pajak masukan. Kalau yang pajak keluaran berapa? 11.000. 11.000. Nah, kalau kondisinya pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran, maka dikatakan kondisi kurang bayar. Kalau kurang bayar, harus dibayar sebesar 1.000 selisihnya. Berarti sebaliknya,
kalau pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka dia itu lebih bayar. Kalau lebih bayar gimana? Lebih bayar dia bisa minta yang pertama restitusi, atau yang kedua minta kompensasi. Nah, itu karakteristik PPN. Ada 8. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya dulu sampai dengan sekarang. Dipersilakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya membahas tentang objek PPN yang dijelaskan di Undang-Undang PPN. Undang-Undang PPN itu nomor berapa, Riri Nur Farida? Nggak ada Riri Nur Farida. Nur Laila. Undang-Undang PPN nomor berapa, Nur Laila? Nggak ada juga. Dewi Indriani. Iya, Pak. Nomor berapa? Nomor 42 tahun 2009 bukan, Pak? Nomor berapa? 42. Nomor 42 tahun 2009. Ya, betul ya. Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Nah, di sini juga ada di atasnya di awal. Yang pertama nih, Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Di yang pertama. Nah, di dalam Undang-Undang PPN itu, tepatnya di pasal 4, 16C dan 16D, itu ada objek PPN. Apa aja? Kemudian ada BKP, kemudian yang termasuk ke dalam objek PPN itu adalah penyerahan. Penyerahan. Penyerahan itu artinya menjual atau membeli. Rizky Romdoni. Minta diulang, Pak. Penyerahan itu menjual atau membeli. Menjual. Betul. Jadi kalau menjual di daerah Pabean, ini daerah Pabean ya. Jadi kalau melakukan penyerahan BKP di daerah Pabean, itu dikenakan PPN. Apa itu daerah Pabean? Daerah Pabean itu seperti ini. Gambar daerah Pabean Indonesia. Terdiri dari darat, air, dan udara. Dan semua berubah setelah negara api menyerang. Enggak gitu ya. Jadi yang termasuk ke dalam daerah Pabean Indonesia itu darat Indonesia, perairan Indonesia, dan ruang udara. Termasuk juga ZEE. Apa itu ZEE? Yohanes.
Ya, betul ya. Zona ekonomi eksklusif. Dan juga LK. LK itu adalah landas kontingen. Jadi kalau kita melakukan transaksi di laut ini, ya, yang merah itu ada PPN. Kalau kita transaksinya misalkan di sini tengah hutan, ya, ini kan tengah hutan, ya. Tengah hutan itu terutang PPN. Tapi kalau kita transaksinya di luar ZEE, misalkan di sini di lautan, maka dia tidak ada PPN. Gitu. Itu namanya daerah pabean. Kemudian yang ketiga yaitu impor. Dian Hermawati ada? Ada, Pak. Impor itu membeli atau menjual? Iya. Menjual, Pak. Melakukan impor berarti melakukan apa? Jual atau beli? Menjual, Pak. Transaksi impor barang, menjual atau membeli? Kita itu sebagai pembeli atau sebagai penjual kalau impor? Pembeli, Pak. Membeli ya. Jadi yang benar, impor itu kita membeli. Membeli dari siapa dia? Membeli dari luar negeri, Pak. Ya, betul ya. Membeli dari luar negeri. Itu namanya impor. Jadi pada saat kita impor, itu ada dua pajak juga. Pertama PPN, yang kedua PPh pasal 22. Ya. Yang keempat, kalau tadi ngomonginnya BKP, termasuk juga JKP. Karena tadi disebutkan PPN itu karakteristiknya netral. Baik itu dikenakan terhadap barang dan juga dikenakan terhadap jasa. Yang kelima, pemanfaatan BKP tidak berwujud. Contohnya apa? BKP tidak berwujud. Rifki. Saham bukan, Pak? Bukan. Coba yang lain. Barang kena pajak tidak berwujud. Memang saham itu tidak berwujud, tapi bukan BKP. Apa? Rizky. Bentar, Pak. Coba dibantu Suci Sintiani. Brand bukan, Pak? Brand. Brand itu apa? Merek ya? Merek dagang. Merek dagang. Apalagi? Hak cipta. Hak cipta. Apalagi? Ada lagi? Ada Pak, hak paten, Pak. Hak paten. Nah, contohnya apa? Contoh realnya, produknya Suci. Kayak brand tas Gucci kayak gitu kali.
Brand tas Gucci yang kita beli tasnya atau brandnya? Atau kita manfaatin brandnya? Itu ya. Contohnya apa ya? Musik bukan? Musik bisa. Musik siapa? Musik yang diciptain, dibeli sama kita. Sebenarnya bukan dibeli ya, karena istilahnya di sini tuh dimanfaatkan. Artinya dimanfaatkan itu seperti misalkan musik apa gitu ya, apa namanya, lagu apa gitu ya, di luar, tapi yang buatnya orang luar negeri. Kemudian digunakan musik tersebut di Indonesia. Nah, itu pada saat pembayaran royalti kita terhadap musik yang digunakan di Indonesia dikenakan PPN. Sama kayak film juga. Misalkan film-film Korea gitu ya. Masuk ke Netflix. Netflix itu bayar ke perusahaan atau PH di Korea untuk menayangkan filmnya di Indonesia. Itu dikenakan PPN karena termasuk memanfaatkan hak cipta. Seperti itu ya. Itu yang kelima, objek PPN. Yang keenam, ekspor BKP oleh PKP. BKP itu apa? Barang kena pajak. Kalau PKP, pengusaha kena pajak. Ika Ratnasari ada? Kelas pagi, Pak. Ada ya? Oh iya. Pindah kelas pagi. Siapa nih? Miranda ada? Miranda nggak hadir ya? Ririn Gandari? Pak. Kalau ekspor itu membeli atau menjual, Ririn? Menjual, Pak. Menjual. Menjual ke siapa? Menjual ke luar negeri, Pak. Betul ya, ini kebalikan dari impor. Menjual ke luar negeri. Itu namanya ekspor. Yang ketujuh, kegiatan membangun sendiri. Nah, ini istilahnya adalah KMS. Kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri. KMS ini kenapa dikenakan PPN? Karena dia itu menambah nilai. Contohnya misalkan ada rumah harganya 500 juta rumahnya. Kemudian direnovasi habis 200 juta. Maka rumah tersebut nilainya yang asalnya 500 juta meningkat menjadi 700 juta. Karena itu KMS ini menambah nilai bangunan. Tapi ada 3 syarat dikenakan PPN. Yang pertama, pada saat membangun itu adalah membangun dengan permanen. Yang kedua, setelah selesai itu digunakan, baik itu untuk tempat tinggal, kantor, atau pabrik, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, luasnya itu minimal 200 meter persegi.
luasnya, panjang kali lebarnya. Artinya kalau di bawah yang tidak termasuk ke dalam 3 syarat ini tidak dikenakan PPN. Yang ke-8, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Nah, penyerahan di sini sama dengan maksud penyerahan yang di atas, yang artinya penjualan. Misalkan contoh aktiva itu misalkan rumah gitu ya. Contohnya misalkan rumah. Kapan rumah itu ada PPN-nya? Rumah ada PPN-nya kalau dibeli atau dijualnya oleh penjual rumah. Yang kedua, kalau penjualnya adalah PKP, yang punya PKP. Seperti developer gitu ya. Misalkan kalian beli rumah di perumahan. Nah, itu kena PPN. Itu kena PPN karena dia jualan rumah. Tapi ada juga beli rumah tidak kena PPN. Itu belinya ke bukan penjual rumah atau bukan PKP. Singkatnya, kalau PPN itu yang jualan, kalau yang tidak PPN itu yang jual. Bedanya apa? Kalau jualan itu mah profesi, dia beli rumah, jual rumah. Kalau jual itu dia butuh uang, dijual rumahnya. Bukan bermaksud jualan rumah, tapi jual aja. Seperti itu. Sampai di sini, silakan ada yang mau didiskusikan, boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut ke mekanisme pengkreditan PPN. Kalau mau melakukan pengkreditan PPN, tadi ya, udah disampaikan, pengkreditan itu mengurangi pajak yang dibayar. Itu namanya pengkreditan. Kalau mau mengurangi pajak yang dibayar, maka setiap transaksi atau penyerahan itu wajib dibuatkan faktur pajak. Orang yang berhak membuat faktur pajak atau pihak yang berhak membuat faktur pajak adalah PKP. Artinya, kalau kita mau PPN-nya lebih kecil, harus transaksi dengan perusahaan yang memiliki atau yang termasuk ke dalam PKP, pengusaha kena pajak. Kita lihat lebih lanjut tentang faktur pajak. Faktur pajak itu adalah bukti pungutan. Dibuatnya oleh PKP. Fungsinya bagi PKP
Berarti yang dimaksud adalah penjual. Fungsinya ada dua. Yang pertama bukti transaksi, yang kedua bukti pungutan. Karena fungsi faktur pajak adalah bukti, maka fungsi untuk pembeli dan penjual juga sama-sama bukti. Kita lihat untuk yang pembeli. Yang pembeli juga sama. Buat bukti transaksi sama bukti pembayaran. Gitu. Kalau penjual itu pajak keluaran, nah, kalau pajak keluaran itu menambah atau mengurangi pajak. Coba Riri, Nur, Farida ada nggak? Ada, Pak. Jawabannya? Putus-putus, Pak, suaranya bisa diulang. Pajak keluaran itu menambah atau mengurangi pajak? Terdengar suaranya? Kayaknya menambah, Pak. Ya, betul ya. Pajak keluaran itu menambah pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, kalau pajak keluaran, pajak masukan itu mengurangi pajak yang harus dibayar. Seperti itu. Mekanisme pergerakan PPN dilakukan melalui pemungutan kembali PPN dari pembeli berikutnya. Jika PPN yang dipungut lebih besar, maka kelebihannya disetor. Ini yang dikatakan sebagai indirect subtraction method atau PPN keluaran minus PPN masukan. Nur Laila. Ada Nur Laila? Hadir, Pak. Kalau kondisinya pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, kurang bayar atau lebih bayar? Pak, maaf. Maaf, Pak, boleh diulang lagi, Pak? Pajak keluaran lebih besar Suaranya dari putus-putus. pajak masukan. Lebih bayar atau kurang bayar? Kedengeran nggak suaranya? Mungkin masih kurang jelas ya. Coba Dewi Indriani deh. Iya, Pak. Gimana? Tadi tuh pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, Pak. Ya. Kurang bayar, Pak.
kurang bayar. Kalau sebaliknya, pajak keluaran lebih kecil. Lebih bayar, Pak. Lebih bayar. Kalau pajak keluaran sama dengan pajak masukan? Ya udah, Pak. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Namanya itu adalah nihil. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang mekanisme pengkreditan pajak masukan. Jadi sekali lagi, yang boleh dilakukan pengkreditan hanyalah pajak masukan. Tidak ada pengkreditan pajak keluaran. Oke. Tidak ada pengkreditan pajak keluaran. Adanya pengkreditan pajak masukan. Misalkan ada transaksi di bulan Desember 2021 yang harus dilaporkan. Misalkan ada tanggal 2 Desember 2021, itu misalkan pembelian ke PTA. Misalkan 100 juta. Kemudian tanggal 4 Desember. Masih transaksi pembelian. Tapi pembeliannya ke PTB. Misalkan 200 juta. Kemudian 6 Desember. Ini transaksi penjualan ke PTC senilai 120 juta. Kemudian tanggal 11 Desember. Penjualan ke PTD 210 juta. Kemudian ada faktur pajak tanggal 14 Juli 2021. Faktur pajaknya faktur pajak pembelian ke PTE dengan nilai 50 juta. Ada lagi faktur pajak pembelian tahun 2021 tapi bulannya itu bulan Agustus. Transaksinya pembelian ke PTF 70 juta. Ada lagi bulan Oktober. Faktur pajaknya sama, faktur pajak pembelian ke PTG 15 juta. Terus 30 Desember ada penjualan ke PTI. Misalkan 150 juta.
Silakan. Siapa yang mau menghitung berapa pajak masukannya? Tulis nama sama NIM-nya ya. Pajak masukannya yang mana aja? Atau tanggal berapa aja? Berarti pajak masukan itu adalah pajak atas transaksi pembelian. Transaksi pembelian saja. Kalau nggak ada, kita coba tanya satu-satu. Kita mulai dari atas. Rizky Romdoni. Tanggal 2, pajak masukan atau keluaran? Dewi Indriani, silakan. Yang pajak masukan aja, Pak. Ya. Yang jumlah untuk pajak masukan itu 465 juta. Yang mana aja nih? Yang 2 Desember 100 juta, 4 Desember. Yang 2 Desember pajaknya berapa? 100 juta. Oh, 10% ya, Pak? Iya. Dihitung. 10%. Oh, bentar, Pak. 10 juta, Pak. 2 Desember 10 juta. Ada lagi? Iya. Ada, Pak, 4 Desember. 4 Desember berapa? Bentar. 20 juta. 20 juta. Ada lagi? 14 itu 14 apa? Juli. Yang tanggal 14 Juli, Pak. Bentar, 14 Juli Itu itu faktur ya? Iya, faktur pajak pembelian, tapi 14 Juli apakah masuk? Coba dilihat di sini ya. Kan yang boleh dikreditkan itu syaratnya 2. Yang pertama, pajak masukan itu harus masa yang sama. Berarti kalau Desember harus Desember lagi. Tapi kalau enggak Desember, kalau enggak sama, berarti boleh. Paling lambat katanya 3 bulan. Nah, 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Nah, pertanyaannya, kalau Juli ke Agustus kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan?
kurang dari 3 bulan, Pak. Masa dari Juli ke Agustus berapa bulan? Juni ke 3 bulan. Juni ke Agustus. Sorry, Juli ke Desember kok ke Agustus? Juli ke Desember ya? Kan sekarang Desember ceritanya. Ya. Kalau Juli ke Desember itu lebih dari 3 bulan, Pak. Jadi boleh dikreditkan nggak? Tidak, berarti Pak. Boleh ya, jadi yang tahap 14C itu tidak boleh karena lebih dari 3 bulan. Terus pajak masukan lagi yang mana? Yang Oktober, Pak, tanggal 22 Oktober. Bentar, kalau yang Agustus gimana? Nggak masuk, Pak, soalnya lebih dari 3 bulan. Agustus, September. Lebih dari 3 bulan. Oke. Kalau yang Oktober masuk nggak? Masuk, Pak. Oktober, November, Desember. Masuk ya. Oke. Jadi berapa? Itu 1.500.000, Pak. Jadi total pajak masukannya berapa? Bentar, Pak. 10 juta tambah 20 juta ditambah 31.500.000, Pak. 31.500.000. Nah, itu pajak masukan. Sekarang pajak keluaran. Silakan ada yang mau menjawab? Siti Susanti, silakan. Yang transaksi tanggal 6 Desember, Pak. Transaksi tanggal berapa? 6 Desember. Tanggal 6. Berapa? 12 juta. 12 juta. Ada lagi? Yang tanggal 11 Desember. Tanggal 11. Berapa? 21 juta. 21 juta. Ada lagi? Yang 30 Desember. 30 Desember. Berapa? 5 juta. Berapa? 15 juta. 30 Desember, 15 juta. Ada lagi? Udah, Pak. Udah. Jadi berapa total pajak keluarannya? 6 juta. Berapa? 48 juta. 48 juta. Nah, kalau kondisinya seperti ini, lebih bayar atau kurang bayar? Pajak keluarannya berarti lebih besar ya daripada pajak masukan. Kurang atau lebih? Kurang bayar, Pak. Kurang bayar. Berapa kurang bayarnya? Kurang bayarnya sebentar, Pak. $16,5 juta. 16.500.000. 16.500.000. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita memiliki faktur pajak pembelian yang belum lebih dari 3 bulan masih boleh dikreditkan. Seperti itu. Jika dalam suatu masa pajak belum ada pajak keluaran, maka pajak masukan tetap dikreditkan. Nah, kalau seperti itu, maka akan terjadi apa? Nah, kalau pajak masukannya
tadi pajak keluarannya tadi 0 ya. Pajak masukannya ada misalkan 100. Akan terjadi apa kalau pajak keluarannya lebih besar, lebih kecil, malah 0 dari pajak masukan. Ya, betul ya. Akan terjadi lebih bayar. Ada perusahaan yang kayak gini? Ada. Misalkan di bulan Januari dia beli barang, terus jualannya nggak ada. Berarti yang ada apa? Pajak masukan. Gitu. Berarti dia di bulan Januari lebih bayar. Gitu ya. Tapi ada juga perusahaan yang selalu lebih bayar. Perusahaan apa? Perusahaan ekspor. Ya, perusahaan ekspor itu pajak keluarannya 0. Kenapa 0? Karena PPN-nya dia itu dibebaskan. PPN apa yang dimaksud? PPN pajak keluaran. Jadi dia akan terus-terusan lebih bayar. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini yang terakhir. Mekanisme PPN itu ada 4, itu tinggal dibaca saja. Ini yang terakhir yang akan dibahas, itu kriteria PPN yang dapat dikreditkan. Yang pertama harus memenuhi ketentuan material. Apa itu material? Harus pertama berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran. Kemudian syarat yang kedua harus ada dokumen pendukung, minimal berupa invoice dan kwitansi pembayaran. Jadi material itu harus 2 syaratnya, berhubungan langsung sama berupa invoice, dan harus ada invoice minimal sama bukti pembayaran. Seperti itu. Yang kedua harus formal, memenuhi ketentuan formal, yaitu harus menggunakan e-faktur. Nah, ini ada contoh faktur pajak. Nah, faktur pajak ini faktur pajak yang sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena ini faktur pajak yang lama. Jadi kalau kalian menerima faktur pajak seperti ini, maka tidak boleh dikreditkan. Faktur pajak yang benar, yang boleh dikreditkan adalah faktur pajak yang ini. Boleh dikreditkan. Ini yang termasuk ke dalam memenuhi ke dalam ketentuan formal. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada transaksi ini Desember pembelian, berarti harus ditanya dulu setiap pembelian ini nih. Ya. Pertanyaannya tuh pertama, beli apa? Gitu ya. Sesuai nggak dengan kegiatan utama perusahaan? Jangan sampai kita itu jualan jaket, misalkan, tapi kita beli pakan ayam. Apa hubungannya beli pakan ayam dengan jaket? Karena nggak ada hubungannya, maka tidak boleh dikreditkan. Meskipun beli pakan ayamnya miliaran. Pertanyaan kedua, setiap ada pembelian itu ada e-faktur enggak? Gitu ya.
Kemudian ada kwitansi enggak atau invoice. Nah, ini pertanyaan yang harus selalu ada. Pembeliannya itu pembelian apa? Kemudian ada nggak e-fakturnya? E-faktur ya, bukan faktur pajak. Bedanya, kalau e-faktur itu ada yang namanya barcode. Ada yang namanya barcode. Kalau yang jadul itu tidak ada barcode. Dan ini sudah menjadi kewajiban. Seperti itu. Jadi kalau yang boleh dikreditkan itu harus memenuhi dua, material dan formal. Kemudian pajak masukan tidak dapat dikreditkan bagi, nah ini juga harus hati-hati. Karena ini termasuk ke dalam perencanaan pajak juga. Harus dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian balik lagi harus yang tidak memiliki hubungan langsung. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, masih banyak. Yang ketiganya, kalau pemeliharaan khusus kendaraan ini, sedan, jeep, sama station wagon, van, dan kombi. Nah, itu tidak dikenakan atau tidak boleh dikreditkan. Yang keempat, kalau transaksinya di luar daerah pabean, yang tadi saya jelaskan, di luar Indonesia, atau di luar landas kontingen, atau penerbitannya dengan ketetapan pajak, atau yang tidak dilaporkan dalam SPT. Jadi kalau kita berhubungan dengan PPN, itu ada TikTok-nya. Dari pembeli lapor, dari penjual lapor. Dua-duanya wajib lapor. Kalau salah satu ada yang nggak lapor, maka PPN itu tidak bisa dikreditkan. Seperti itu. Nah, itu materi kita hari ini. Silakan, barangkali ada yang tidak mau ditanyakan. Ada yang mau tanyakan dulu tentang materi sekarang, perencanaan pajak pertambahan nilai. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup kuliahnya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.